Thank you riset pasemingguan dari Fullerton Markets. Mari kita selami tren dan buang kawasan pasar terbaru. Dow Jones, konflik Israel-Iran membayangi pasar. Dengan investor mengamati tanda-tanda peningkatan, saham jatuh pada hari Jumat. Dow anjlok lebih dari 750 poin saat Iran meluncurkan rudal ke Israel. Harga minyak melonjak, saham pertahanan naik, emas pulih. S&P 500 dan Nasdaq mengakhiri minggu dengan sedikit penurunan. Semua indeks utama mengakhiri minggu dengan warna merah. Sementara itu, sentimen konsumen AS secara tak terduga naik pada bulan Juni. Pasar sekarang menantikan pertemuan Fed minggu ini. Meskipun Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil, perhatian akan terfokus pada nada bicara Powell dan proyeksi ekonomi yang diperbarui. USD pada grafik mingguan, harga berkonsolidasi antara 41.000 dan 43.000 karena investor tetap berhati-hati menunggu sinyal yang lebih jelas tentang iklim bisnis. Jika harga gagal menembus di atas 45.000 pada akhir kuartal kedua, kita mungkin melihat potensi penolakan. Minyak. Harga minyak mentah melonjak lebih dari 7% pada hari Jumat setelah Israel melancarkan serangan udara ke Iran tanpa dukungan AS, menargetkan infrastruktur nuklir dan rudal. Iran membalas dengan serangan rudal, memicu kekhawatiran konflik Timur Tengah yang lebih luas dan potensi gangguan pasokan minyak. Meskipun ada ketegangan, fasilitas minyak Iran tidak terkena dan para ahli mengatakan rute pasokan utama seperti Selat Hormuz tetap terbuka. IEA memantau pasar dengan cadangan darurat yang siap. Kekhawatiran tetap ada atas eskalasi tindakan militer yang dapat memengaruhi aliran minyak global, terutama dengan tekanan politik dan ekonomi dari pemain besar seperti Tiongkok. WTI USD pada grafik mingguan, untuk pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir, telah menembus di atas level psikologis 66 yang tadinya merupakan support kuat dan kemudian berubah menjadi resistance. Hambatan utama berikutnya adalah 75, dan itu telah berfungsi sebagai resistensi bearish dinamis selama lebih dari 2 tahun. CEO Nvidia Jensen Huang berkeliling Eropa minggu lalu, bertemu dengan para pemimpin seperti Macron dan Starmer, sambil mempromosikan Nvidia sebagai fondasi masa depan AI Eropa. Di acara-acara di London dan Paris, Huang menarik banyak orang dan mempromosikan gagasan AI berdaulat, membangun pusat data lokal menggunakan GPU Nvidia. Kesepakatan penting dicapai dengan startup Francis Mistral untuk mengembangkan cloud AI. Huang menekankan Nvidia sebagai perusahaan infrastruktur menyamakan AI dengan listrik. Dia mengakui kemajuan AI Tiongkok melalui Huawei, menyebut mereka satu generasi di belakang, tetapi masih mampu jika AS menarik diri. Dia juga menyoroti batas berikutnya. Komputasi kuantum, robotika, dan kendaraan otonom menyebut dekade ini sebagai era teknologi tersebut. NVDA pada grafik harian menunjukkan momentum yang nyata. Meskipun ada ancaman berkelanjutan dari kebijakan AS mengenai tarif dan ketegangan perdagangan, Nvidia melanjutkan ekspansi globalnya. Hal ini tercermin dalam kenaikan harga saham. Selama 30 hari perdagangan terakhir, sahamnya telah melonjak hampir 50%, naik dari level support ke sekitar angka 150. Tetap ikuti kami saat kami menyelami lebih dalam pergeseran pasar ini dan potensi dampaknya di masa depan. Kami adalah Fullerton Markets.